Tidak bisa dipungkiri, di tengah ketegangan geopolitik dari beberapa negara besar di dunia, tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya perang dan kehancuran tidak luput dari media pemberitaan internasional yang melibatkan beberapa negara besar di dunia dan sekaligus merupakan negara pemilik senjata nuklir. Bahkan gambaran Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang tak lain adalah bagian dari negara besar tersebut saat ini. Bukan tanpa alasan mengapa berbagai negara mulai khawatir dan memunculkan berbagai spekulasi perang nuklir. Hal itu terlihat jelas selain perang terbesar yang pernah terjadi usai Perang Dunia Kedua, Perang Irak, Perang Israel dan Hamas di wilayah Gaza Palestina, Perang Rusia dan Ukraina kini menjadi perang yang paling menjadi sorotan. Hal itu tentunya telah memperjelas kemungkinan terjadinya konflik di masa depan antara Rusia dengan Amerika Serikat dan NATO yang dapat memicu munculnya Perang Dunia Ketiga. Pasalnya sejak Perang Dingin, ketegangan belum pernah setinggi ini, di mana Rusia terlibat dalam perang yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat atau berhenti untuk melancarkan berbagai serangan terhadap Ukraina yang juga dibantu Amerika Serikat dan NATO dari segi ekonomi atau suplai berbagai sistem persenjataan. Bahkan yang membuat ketegangan semakin meningkat, yaitu kehadiran Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir yang juga memberikan bantuan militer untuk Rusia di perang Ukraina. Sementara di sisi lain, berdasarkan sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 18 November, di saat yang hampir bersamaan, Rusia juga dikabarkan telah menggerakkan pesawat pengebom dan pesawat jet tempur Sukhoi ke wilayah Laut Hitam dan perbatasan negara anggota NATO, yang kemungkinan sebagai tanggapan Rusia atas pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat dan NATO yang semakin meningkat di tengah ketegangan yang sedang berlangsung. Dalam merespon berbagai ancaman Amerika Serikat dan NATO, Rusia mengerahkan pesawat bomber tersebut untuk terbang di atas Laut Hitam dan Laut Barents yang berdekatan dengan perbatasan Norwegia. Sementara dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia, ia mengatakan bahwa dua pesawat pengebom strategis Rusia, yaitu pesawat Tu-22M3 menyelesaikan penerbangan latihan Angkatan Udara Rusia pada 12 November. Dalam menjalankan misinya, pesawat bomber pembawa rudal supersonik jarak jauh tersebut didampingi oleh pesawat jet tempur Su-30SM dan Su-27 selama penerbangan yang berlangsung sekitar 5 jam sebagaimana yang telah disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia. Unit penerbangan jarak jauh secara teratur melakukan penerbangan di atas perairan netral di berbagai wilayah, termasuk Arktik, Atlantik Utara, Samudra Pasifik, Laut Hitam, dan Laut Baltik, ujar Kementerian Pertahanan Rusia. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, adapun pesawat pengebom Tu-22M3 Rusia ini dirancang untuk menghancurkan target berbasis laut dan darat dengan menggunakan peluru kendali dan bom udara. Pesawat ini merupakan bagian dari cabang penerbangan jarak jauh Angkatan Udara Rusia dan salah satu komponen utama triad nuklir Rusia bersama dengan kapal selam dan rudal balistik antar benua. Selain mengerahkan pesawat bomber Tu-22M3, Rusia juga mengumumkan jika telah mengerahkan dua pesawat pengebom strategis Tu-95MS dari Angkatan Udara untuk melakukan penerbangan latihan selama 4 jam di atas perairan netral Laut Barents yang terletak di lepas pantai utara Rusia dan membelah perairan teritorial Norwegia. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan, Kementerian Pertahanan Rusia mencatat bahwa pesawat jet tempur MiG-31 mengawal pesawat pengebom Tu-95 Rusia. Sementara menurut Kementerian Pertahanan Rusia, ia menekankan bahwa pilot Rusia secara teratur terbang di atas perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam, Laut Baltik, dan Samudra Pasifik.
Selain itu, pesawat pengebom Tu-95MS, bagian dari cabang penerbangan jarak jauh Angkatan Udara Rusia, yang merupakan komponen utama dari 3 serangkaian nuklir Rusia, bersama dengan kapal selam dan rudal balistik antar benua. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 18 November, demi untuk mencegah kemungkinan serangan militer Rusia berikutnya di Eropa, Amerika Serikat dikabarkan telah membuka pangkalan rudal baru di wilayah negara sekutunya, yaitu di wilayah Polandia Utara. Pembangunan pangkalan militer sebagai perisai atau sistem pertahanan untuk menangkal serangan rudal balistik Rusia tersebut sontak menuai kritikan dari Kremlin yang dianggap sebagai upaya untuk menahan Rusia dengan memindahkan infrastruktur militer Amerika Serikat lebih dekat ke perbatasan Rusia dan Polandia. Menurut pihak keamanan, pembangunan atau peresmian pangkalan militer Amerika Serikat yang kini siap beroperasi tersebut terletak di kota Redzikowo di dekat pantai Baltik. Pangkalan rudal yang dibangun sejak tahun 2000-an oleh Amerika Serikat bersama negara aliansi NATO ini adalah merupakan pangkalan utama yang diklaim sebagai sistem pertahanan udara untuk menangkal serangan Rusia. Selain itu, peresmian pangkalan Amerika Serikat ini disebut oleh Polandia sebagai sikap solid Amerika Serikat dan NATO terhadap keamanan negara mereka dari berbagai kemungkinan target serangan Rusia. Menurut informasi yang beredar, pangkalan militer yang dibangun tersebut hanya berjarak sekitar 250 km dari daerah kantong Rusia di Kaliningrad. Sementara itu, dengan semakin kuatnya hubungan Amerika Serikat dengan Polandia, sontak menjadi perhatian bagi Rusia yang juga dianggap sebagai ancaman. Sebab hingga kini Amerika Serikat dan NATO dianggap selalu ikut campur di setiap langkah Rusia. Misalkan saja dalam perang Rusia-Ukraina, Amerika Serikat dan negara anggota NATO selalu turut ambil bagian dengan menyuplai berbagai jenis alutsista persenjataan terhadap militer Ukraina. Salah satunya yang menjadi sorotan, yaitu rencana Amerika Serikat dan negara anggota NATO untuk memasok sistem persenjataan rudal balistik jarak jauh untuk Ukraina. Menurut sumber media informasi terkait, tujuan akan memasok rudal jarak jauh untuk militer Ukraina ini, yaitu agar Ukraina dapat menyerang wilayah atau situs-situs strategis militer Rusia, misalkan seperti situs rudal nuklir Rusia dan hingga berbagai pangkalan militer strategis Rusia.